Nanti kita Bintan aja ya. Dari awal ya Bintan. Ya, silakan dilanjutkan oleh Pak Iqbal ya. Baik, terima kasih Bu Mi. Baik anak-anak semua, apakah layarnya terlihat jelas? Terlihat jelas. Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Mantap. Pertama-tama mau pakai akun siapa nih? Iksandaru, Oke. Ibu pinjam akunnya Oke. Iksandaru ya. Iya. Baik Bu. Kita pinjam akunnya Iksandaru. Nah, di sini ada nama peserta, NISN, tempat tanggal lahir, username, password, kemudian seterusnya. Username. Nah, ya. Bukan nama. Oh iya tuh. Pak Iqbal pinjam dulu ya. Oke. Nah, oke, yang dimasukkan yang dimasukkan ke dalam yang diinput ya, ini adalah username dan password. Nah, tadi kan jadi kertas itu ada passwordnya gitu ya? Iya, ada. Sudah ada semua, nanti kalian tinggal memasukkan saja. Ini namanya username-nya adalah Nah, di sini Di ya. atas ada nama kamu, di bawahnya ada NISN, di bawahnya lagi ada tempat tanggal lahir, dan di bawahnya baru ada username. Apakah terlihat di layar kamu masing-masing? Nah, yang kamu masukkan bukan nama peserta, namun username. Ada P01050 dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan username-mu. Sampai sini paham anak-anak? Paham Bu. Setelah kamu menuliskan username-nya, kamu masukkan password-nya. Di password-nya Iksandaru ada angka 2, 6, 3, 5, 5, 7, dan bintang. Lihat bintangnya di sini anak-anak. Lihat Bu. Nah, bintangnya juga harus dituliskan ya. Sekarang boleh lihat di layar komputer yang akan Ibu masukkan. Ya. Bisa di zoom dari situ. Oh di layar satu dulu. Oke, sekarang proses masukkan username dan password ya. Udah di sini. Nah, passwordnya jangan sampai lupa, ada tanda bintangnya, tetap dimasukkan. Sekarang Ibu akan mengklik login. Nah, bisa zoom lagi? Udah. Udah ya? Setelah kita masuk ke laman tadi, akan muncul konfirmasi data peserta. Di bawahnya akan ada kode NIK kamu, nama peserta, jenis kelamin, mata ujian, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya ada yang kosong, yaitu nama peserta dan tanggal lahir. Kamu akan mengisi kembali secara manual. Nama pesertanya harus sama dengan yang di kartu login ya anak-anak. Di sini namanya adalah Iksandaru. Tanggal lahirnya Iksandaru 30 Mei. Tahunnya mana nih? 2008. Tahunnya ada. Pokoknya. Ya, sebentar. Setelah kamu memasukkan nama peserta dan tanggal lahir, nanti akan ada informasi mengenai token. Bisa di zoom nggak? Nih, nanti ada tulisan masukkan token. Nanti ada tulisan masukkan token di sini. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat Bu. Terlihat Bu. Ya, nanti tokennya akan diinformasikan pada hari H pelaksanaan ujian. Jadi nanti akan diberikan informasi oleh panitia. Untuk hari ini tokennya adalah TUHEOU.
Dalam penulisan token, kamu harus memperhatikan huruf besarnya ya anak-anak, jangan sampai salah. Setelah itu kita klik submit-nya. Ketika sudah loading, nanti akan muncul konfirmasi tes. Nanti ini ada nama tesnya, ada status tes, ada waktu tes, dan ada alokasi waktu tes. Setelah sudah semua, kita klik mulai. Kita mulai ya. Sekarang jam 8.35. Mulai, Pak. Nah, anak-anak nih ada contoh-contoh soalnya. Boleh di-zoom dulu, Pak Iqbal, agar anak-anak melihat. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, coba-coba. Sebentar, Ibu inginkan. Apakah terbaca di layarmu, anak-anak? Tidak, Bu. Kurang, Bu. Udah Kurang kelihatan, Bu. Ibu udah nggak bisa nge-zoom lagi nih, udah mentok. Blur, Bu. Ngeblur, Bu. Ngeblur. Ngeblur ya? Bisa itu bisa. Bisa Coba keluar. lagi, ayo. Ya, walaupun kadang Udah suka bisa? ngeblur. Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Coba kamu baca dulu ya. Bisa kamu baca Tidak masing-masing. bisa, Bu. Ngeblur, Bu. Itu mah buram. Apanya yang ngeblur nih? Contohnya nih, tuh. Oh, Anita. Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Sebentar ya, Ibu baca soalnya dulu. Dijelaskan fiturnya dulu, Bu. Oh iya, dijelaskan fiturnya ya. Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang fitur soal-soalnya. Ini ada soal nomor 1, ada ukuran, ini tidak perlu diperhatikan banget. Nah, ini ada informasi soal, nih yang warna biru, yang Ibu scrollin. Terlihat ya? Nah, informasi soalnya ini tidak terbentuk karena ini adalah uji coba. Terus ini ada sisa waktunya, dan ini ada daftar soalnya anak-anak di bagian pojok, dan di bawahnya ada tulisan literasi. Nah, di daftar soal, kalau ada angka 1 sampai 12, artinya soalnya terdapat 12 soal, begitu. Nah, yang ditanda biru seperti ini artinya adalah soal yang sedang kamu kerjakan di nomor 1. Jika sudah semua, nanti di lingkaran ini akan ada tanda centangnya, ada tanda checklist-nya. Dicoba Bu Intan satu soal. Oke, saya baca dulu, Pak. Jumlah tanda itu. Nih, Ibu mengisinya untuk tutorial saja ya. Kalau nanti kamu yang mengerjakan, harap berpikir dengan serius. Ini kita coba. Bisa. Nih, sudah Ibu klik. Nah, nanti di bawahnya ada tulisan soal sebelumnya, ada yang berwarna kuning ragu-ragu, dan seterusnya soal berikutnya. Kalau Oh, kamu jadi klik kita- ragu, Bu, kita bisa ngecek dari daftar soal, juga bisa lewat soal berikutnya kan? iya, betul sekali. Betul sekali, Nak. Nah, ini setelah selesai, kita ke soal berikutnya. Loading, kalau loadingnya lama ditunggu aja, jangan marah-marah, santai saja. Nah, setelah itu Ibu akan perlihatkan daftar soalnya, dan ada tanda checklist-nya anak-anak di nomor 1. Terlihatkah? Terlihat. Iya, Terlihat, Bu. dan betul sekali. Dan warna angka 1-nya menjadi background-nya berwarna hitam. Tandanya kamu sudah mengerjakan nomor 1, dan ada checklist berwarna hijau. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Sampai sini paham dengan penjelasannya, anak-anak? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan mencoba di soal nomor 2. Kita klik dulu jawabannya. Ini Ibu ngasal isinya anak-anak ya, jangan diikutin. Nah, sekarang kita akan mencoba yang ragu-ragu. Nanti tandanya seperti apa ya? Nah, Ibu klik yang ragu-ragu. Nah, ketika kita klik yang ragu ini, ada tanda checklist-nya anak-anak. Coba kita ke soal berikutnya ya. Nanti di daftar soalnya, di nomor 2 yang tadi ragu-ragu ada warna kuning. Menandakan kita masih ragu-ragu dalam menjawabnya. Jadi nanti kamu bisa mengecek kembali, oh ini soal nomor 2 saya masih ragu-ragu nih, bisa berpikir ulang kembali. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Kalau misalnya Paham, Bu. ragu-ragu,
bisa langsung pencet soal sebelumnya terus ngekoreksi gitu. Kalau misalnya udah dapat jawabannya. Oh, bisa seperti itu. Coba kita mau klik nih. Tadi kan kita di nomor 2 ya anak-anak ya. Sekarang Ibu klik ke daftar soal. Terus Ibu mau iseng coba ke nomor 7 deh langsung ya Pak Iqbal ya. Kita coba ke nomor 7 dan soalnya langsung pindah ke soal nomor 7. Jadi bisa tidak berurutan. Tetapi saran Ibu kerjakan secara berurutan saja nah, agar waktunya tidak terbuang untuk mengklik-klik begitu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, ini sisa waktunya 14 menit. Jadi langsung menit dia nggak detiknya. Nah, ini anak-anak di sisa waktunya ada tulisan 0014. Ini artinya adalah 14 menit. Jadi dia tidak ada penanda detik, hanya penanda waktu menit. Tersisa. Yang tersisa sebanyak 14 menit. Nah, bagian ini aja. iya. Untuk bagian ini saja. Nah, sekarang kita coba lihat soal nomor 3 nih, jenis soalnya seperti ini. Seperti yang tadi diinformasikan oleh Bu Umi, soalnya itu berbentuk literasi anak-anak, tetapi bukan berarti tidak ada hitungannya. Jadi dia berbentuk ada numerasinya, tapi dalam bentuk soal literasi. Contohnya seperti ini. Sebuah kota di Jawa Barat memiliki populasi sebanyak 100.000 di Januari 2015. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% per tahun. Pemerintah kota berencana akan membangun sebuah sekolah yang baru jika jumlah penduduk minimal 120.000. Di tahun keberapa sekolah baru akan mulai dibangun? Apa jawabannya Pak Iqbal? Nanti dihitung lagi. Kita hitung lagi. Nah, soalnya kan seperti ini anak-anak ya, bentuknya literasi. Tetapi pertanyaannya numerasi, itu maksudnya. Jadi bukan seperti soal matematika atau soal numerasi pada umumnya. Dia berbentuk literasi. Nah, akan Ibu coba jawab. Hitung nggak ya? 115. Nah, tadi di sisa waktunya sebanyak 14 ya anak-anak. Sekarang sudah berubah menjadi ke-12. Bisa di zoom Pak Iqbal? Nih, tadi bentuknya waktunya 14 menit, sekarang udah tinggal 12 menit. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat. Jadi waktunya ada di sebelah pojok kanan atas ya. Sama. Nah, tadi seperti yang Bu Umi informasikan di awal, dalam bentuk soal pilihan ganda ada yang disebut dengan benar salah. Nah, ini ada benar salahnya. Nah, kalau yang seperti ini, kamu harus membaca dahulu pernyataannya. Nih, benar salah. Kamu harus baca dulu pernyataannya, sesuaikan dengan soal yang di atasnya. Nih, pernyataan pertama. Di awal tahun 2018, terjadi wabah virus yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk menjadi hanya 3% per tahun. Maka sekolah baru akan dibangun di tahun 2021. Benar nggak ya? Ini mencapainya hanya 3% per tahun. Kalau kita lihat di soal, di sini tulisannya 5%. Berarti kalau dia salah, kliknya yang salah. Kalau benar, kliknya yang benar. Seperti itu. Setelah sudah yakin dengan jawabannya, kamu klik ke soal berikutnya. Kalau masih ragu-ragu, boleh klik yang tanda kuning, ragu-ragu. Sebagai tanda. Nanti kamu bisa cek kembali, oh di nomor 4 saya masih ragu-ragu, bisa kembali lagi. Jadi walaupun kamu sudah selesai di nomor 12, tetapi kamu mau mengubah jawaban di nomor 4, itu masih bisa ya anak-anak, asalkan kamu belum mensubmit atau mengirimkan jawabannya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu, Bu. itu nanti soalnya sama yang kayak buat UNBK-nya. Maaf, suaranya tidak terdengar. Boleh diulangi?
Itu soalnya sama untuk yang nanti. Apa beda? Oh, soalnya berbeda ya anak-anak pada hari ini, tetapi prinsipnya sama. Cara menjawabnya, jenis soalnya itu sama. Tapi bukan soal yang plek seperti ini yang muncul, tapi ini jenisnya gitu. Ini boleh di screenshot dulu buat belajar-belajar. Nah, ini juga ada nih literasi tetapi numerasi. Baik, ini ya anak-anakku ya, prosesnya seperti ini, semuanya mudah ya. Nanti tenang saja, ketika pelaksanaan pasti ada pengawas, ada proktor ya, jadi nggak usah panik kalau misalkan ada suatu kendala di perangkatnya, di laptopnya atau di komputernya, jangan panik, nanti pasti akan dibantu oleh pengawas dan juga panitia di sini. Betul. Gitu ya. Selain soal yang berisikan literasi, nanti juga ada soal yang berisikan gambar, tapi gambarnya ini mendeskripsikan soal literasi tersebut. Seperti di soal yang sedang Ibu kerjakan, apakah di layarmu terlihat? Terlihat, Bu. Nah, Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Terlihat, Bu. Bu. nah iya, jadi di soalnya terdapat gambar dan terdapat tabel. Jadi variasi soalnya beragam ya anak-anak. Ini ada tabel yang berisikan nama-nama siswa. Ternyata soal ini menjelaskan bahwa gambar tersebut berisikan siswa yang sedang menjalani penilaian harian. Nah, dijelaskan di sini ada 5 orang siswa yang bernama Tika, Wira, Aditya, Titin, dan Dian. Nah, ini 5 siswa yang mengerjakan ulangan harian. Terus pertanyaannya begini anak-anak. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil, berada di depan, maka yang berdirinya pada posisi, nah, ini bentuk soalnya seperti yang tadi diinformasikan oleh Bu Umi, bentuknya adalah pilihan ganda benar salah. Jadi kamu harus fokus yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Kita lihat, di yang pernyataan pertama dikatakan paling depan adalah Dian. Urutannya adalah nilai terkecil. Nah, ini ada 89,76, 91,01, 91,52, 89,09, 91,43. Yang mana yang paling kecil anak-anak? Titin, Bu. Titin, betul ya. Jadi yang terkecil nilainya adalah Titin, 89,09. Nah, pernyataan yang pertama, paling depan adalah Dian. Apakah Dian paling kecil? Enggak, Bu. Enggak, berarti jawabannya benar atau salah anak-anak? Salah, Bu. Salah, betul. Kita klik Salah, Bu. yang bagian salah. Lalu pernyataan kedua, paling belakang adalah Titin. Betul tidak? Paling belakang Titin. Berarti Titin paling Salah, besar Bu. nilainya. Salah, Bu. Oh iya. Jadi jawabannya salah. Kita klik lagi yang bagian salah. Nanti kalau sudah diklik akan ada checklist berwarna biru. Pernyataan terakhir, tepat di depannya Wira adalah Tika. Ya, pernyataan ketiga, tepat di depannya Wira adalah Tika. Artinya adalah nilai Wira lebih kecil daripada Tika. Coba kita cek, apakah nilai Wira lebih kecil daripada Tika? Salah, Bu. Salah. Kebalik ya, harusnya nilai Tika lebih kecil daripada Wira. Berarti jawabannya benar atau salah anak-anak? Salah. Nah, kita klik yang salah. Setelah itu jangan lupa langsung ke soal berikutnya. Jadi bentuk-bentuk soalnya seperti itu anak-anak. Ada pernyataan, ada numerasinya, dan literasi dalam bentuk soalnya. Jadi dia digabung dalam ANBK ini. Seperti yang tadi diinformasikan oleh Bu Umi, bahwa dalam soal ANBK ini tidak terfokuskan hanya kepada satu, tetapi dia
memasukkan kompetensi-kompetensi kamu agar kamu bisa berkembang dengan lebih baik. Tapi tetap ya, seperti yang Ibu Umi sampaikan, bahwa jangan terlalu tertekan saat mengerjakan soal. Tetap santai saja, santai tapi serius. Ini Zihan dari tadi raise hand, ada yang ingin tanyakan? Oh, ini yang tadi Oh, udah ya. udah tadi nih yang cadangan ya. Oke. Kita nggak bisa itu. Lower. Oke, ada informasi yang mohon didengarkan dahulu. Baik anak-anakku semua, perlu diketahui bahwa anak-anakku semua nanti yang mengawasi kegiatan ANBK ini adalah dari sekolah lain ya, guru-guru dari sekolah lain. Maka dari itu, tapi tetap ada dari sekolah kita ya, proktornya dari sekolah 91, sementara pengawasnya dari sekolah lain. Itu kayak UN dulu, ya kayak UN zaman dulu. SMP. Gitu. Mereka ngalamin UN nggak? SMP, SD. SD. Oh, nggak ngalamin UN ya? Oke, kayaknya nggak ngalamin UN berarti ya nanti nggak usah ya. Nanti pokoknya tetap tenang saja, walaupun pengawasnya dari luar sekolah tetap ya intinya kita harus bersikap baik, menyambut dengan baik seperti itu. Karena nanti pengawasnya disebut dengan pengawas silang, seperti yang diinformasikan oleh Pak Iqbal, jadi dari sekolah lain, maka kamu tetap harus menjaga sikap, tetap harus hormat, tetap harus melaksanakan dengan baik ya anak-anak. Begitu. Nah, kita kembali lagi, ini ada soal berikutnya ya Pak Iqbal ya. Yep. Ada soal nomor 7. Wah, waktunya 3 menit lagi ternyata. Langsung dikerjakan aja, Bu. Ini Ibu klik asal dulu ya anak-anak agar terlihat dengan jelas. Nanti kalau sudah selesai, ini ada bentuk soal matematikanya yang numerasinya. Ini numerasinya ada hitung-hitungannya, jangan khawatir nanti akan ada kertas untuk diberikan. Nah, ini yang tadi diinfokan oleh Bu Umi bahwa ada uraian singkat ya. Nanti kalau uraian singkat, langsung isi dengan jawabannya saja. Tidak perlu ditambahkan kalimat-kalimat lain. Nah, sebentar ya, Ibu isi-isi dulu agar bisa lanjut ke materi berikutnya. Kalian jangan ada yang meninggalkan Zoom, tetap di Zoom. Baik, Bu. Nah, ini kalau sudah selesai semua anak-anak, ada tulisan konfirmasi tes. Anda masih ragu-ragu terhadap beberapa jawaban. Silakan tinjau lagi jawaban Anda. Ada tulisan tinjau lagi, artinya kamu boleh mengecek kembali apakah jawaban tersebut mau kamu ganti atau tidak. Nah, kita klik ya. Kalau tidak ragu-ragu, langsung kita checklistnya kita hilangkan, kita lanjut, kita cek lagi. Yang ragu-ragu, yang nomor 4. Nah, jangan lupa pokoknya setelah tadi, checklist pada kolom ragu-ragu harus dihilangkan dulu ya, agar bisa selesai semuanya. Soal berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak bisa terlihat semua, ada konfirmasi pindah stage. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya, ada tulisan konfirmasi pindah stage. Anda akan pindah ke stage berikutnya, soal dan jawaban. Nah, ini kalau kita mau pindah setelah selesai, wajib pindah, harus dicentang dulu ya. Klik dicentang. Lalu karena kita sudah yakin dengan semua jawabannya, kita klik selesai, oke? Paham sampai sini? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut, selesai. Dia akan loading, kalau loadingnya lama mohon ditunggu saja. Nah, sekarang kita berubah ke bagian literasi selanjutnya, ini numerasi. Sekarang coba kita lihat ya di bagian daftar soalnya. Tadi soalnya 1 sampai 12. Sekarang
Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, nanti di daftar soalnya berubah lagi nih anak-anak. Ini yang daftar soal tadi. Nah, dia akan lanjut dari nomor 13 sampai ke 24. Jadi soalnya akan bertambah. Subtes pergantian. Oh, pergantian tes ya. Pergantian subtes Nah, ini pergantian subtes, kita tunggu dulu waktunya. jenis tes berikutnya. Ini adalah jenis tes yang berbeda, jadi kita tunggu dulu. Kalau terjadi seperti ini, santai saja, mohon ditunggu. Nah, kalau terjadi seperti ini anak-anak, kalian bisa lihat di tulisan mulainya ada hitung mundur ya. Bisa terlihat? Ya, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, kalau jika ada waktu tersisa seperti ini, kamu tunggu saja, tidak perlu khawatir, nanti akan bisa diklik kembali. Ini kita hitung mundur, 3, 2, 1. Nah, sudah menjadi biru lagi, kita klik mulai. Nah, ini adalah soal yang kalau tadi iya saya. Nah, ini adalah bentuk soal yang esai anak-anak. Ini ada bacaannya, ada wacananya. Jadi teksnya terdiri dari 3, ada teks 1, teks 2, dan teks 3. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Nah, ini teks 1, teks 2, teks 3. Nanti biasakan jika menjawab soal, perhatikan dahulu soalnya ya anak-anak. Nih, soalnya ada di sebelah kiri nih. Apakah 3 teks tentang Katherine Johnson memberikan informasi yang lengkap tentang ketokohan Katherine Johnson, berikan alasan dan penjelasan yang tepat. Ingat anak-anak, jika dalam uraian seperti ini, jangan bertele-tele. Nih, ditanyakan informasinya lengkap atau tidak. Kita bisa cek dari teks 1, teks 2, dan teks yang ketiga. Soalnya ada berapa? 15. Udah. Ini keras banget. Iya. Kalau sudah, kita klik soal berikutnya. Nah, seperti yang tadi, nih di daftar soal, ketika sudah menjawab, akan ada checklist hijau dan angka menjadi berwarna hitam background-nya. Apakah terlihat di layar kamu masing-masing? Lihat, Bu. Oke, setelah itu Lihat, Bu. kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 masih sama, ada teks 1, teks 2, dan teks 3. Itu lanjutan atau beda? Di sini sih lanjutan. Tapi ada yang 3. Walaupun misalkan kamu melihat pada secara umum teks 1, teks 2, dan teks 3 terlihat sama, anak-anak tetap harus teliti membacanya, karena biasanya ada yang berbeda. Misalkan di teks 2, kalimatnya hanya 2, lalu di teks 3, kalimatnya sampai 5, begitu. Jadi tetap harus teliti ya. Dengan soal yang sama ya? Nah, di sini ada pertanyaan, setujukah saudara dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan atau pilihanmu. Nah, ketika kamu mendapatkan pertanyaan seperti ini, kalau ditanyakan setujukah, jika kamu menjawab, ya saya setuju, tetap harus diberikan alasannya ya anak-anak.
Jangan hanya tuliskan iya saya setuju. Dituliskan alasannya kenapa. Oh, karena di teks 1 ada penjelasannya, tetapi di teks 2 tidak ada. Bisa seperti itu. Nah, anak-anak pada soal uraian tersebut, dia adalah uraian singkat ya. Jadi kalau misalkan setelah mentok seperti ini, nih Ibu sudah mengetik di keyboard tetapi tidak bisa-bisa, tandanya adalah ada batas dalam pengisian. Jadi usahakan jawabanmu jangan bertele-tele, fokus saja. Ya, padat dan singkat, terfokus pada jawabannya, pada soalnya. Sekarang kita lanjut. Kalau loading seperti ini, ditunggu saja ya. Jangan keluar masuk, nggak bisa sih. Dari komputer sudah tersetting. Nah, ini ada yang ini ada lagi soal grafik. Seperti yang tadi Ibu informasikan, walaupun bentuk soalnya literasi, tetapi isinya adalah numerasi anak-anak, ada hitungannya. Ini diisinya dengan uraian. Sekarang kita coba menjawabnya. Nah, di sini pertanyaannya, berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam penggunaan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt? Nah, ini ketika kamu menjawabnya, langsung tuliskan jawabannya saja, tidak perlu ditambahkan Pakai rumus ya. rumus lain-lain, karena nanti ada penulisannya itu ada batasnya anak-anak ya, dalam uraiannya. Siapa jawabannya Bu Ratna? 40 watt. 40 watt. Langsung tulis 40 watt. Iya. Jadi langsung dijawab 40 watt seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan S dan B. Jika ada pertanyaan seperti ini, cek dulu di penjelasannya. Jangan langsung menjawab salah benar, jangan. Baca dulu penjelasan uraian soalnya ya. Jangan lupa teksnya juga dibaca. Lihat pertanyaannya. Beri centang pada kolom S salah jika pernyataan salah dan B jika pernyataan benar. Nah, pernyataannya adalah Katherine Johnson layak disebut sebagai pencipta komputer. Benar nggak dia pencipta komputer? Jawabannya adalah salah. Dia bukan pencipta komputer kalau dari teksnya. Ini Ibu sudah baca teksnya terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua, pejuang gender. Gender, benar nggak ya? Jawabannya benar. Kita klik bagian benar. Yang ketiga, antariksawan. Benar nggak sih dia antariksawan yang berkecimpung di dunia antariksawan? Benar. Iya. Semuanya berdasarkan teks benar. Lalu pejuang perang. Benar nggak dia pejuang perang? Salah.
bukan pejuang perang. Lalu pernyataan Katherine Johnson layak disebut sebagai tokoh kulit hitam. Benar nggak ya? Ada nggak sih kalimat yang menyatakan Katherine merupakan tokoh kulit hitam? Ternyata ada, anak-anak. Di kalimat keberapa ya? Terakhir. Nih, dia juga merupakan salah satu siswa kulit hitam pertama yang memasuki sekolah bla 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 dan sekian. Nah, ini menjadikan dia tokoh kulit hitam pertama. Bukan pertama, tokoh kulit hitam saja. Ada lagi nggak ya? Ada, iya, benar. Kalau sudah, jangan lupa soal berikutnya. Pokoknya kalau sudah selesai menjawab, langsung ke soal berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Bentar. Ini Ibu sambil mengerjakan soalnya anak-anak, kamu boleh sambil makan juga, sambil sarapan. Dipersilakan, tetapi tidak boleh meninggalkan Zoom dan harus menyimak yang Ibu informasikan. Di dirinya nggak apa-apa. Jauh ya? Nggak apa-apa, biarin deh. Ini Ibu kerjakan soalnya dulu ya. Tejus. Baik, anak-anakku semua, kita sambil menunggu Bu Intan menyelesaikan nanti ya. Pak Iqbal absen dulu ya yang sudah hadir di sini. Sesuai dengan ada 45 orang ya. Nanti yang cadangan atau yang belum dipanggil boleh nanti menyebutkan nama juga. Sekarang Pak Iqbal panggil yang ada dulu ya. Albani Ahmad ada? Ada, Pak. Aleanda Cinta? Hadir, Pak. Husnul Khotimah? Hadir, Pak. Dini Rahmadani? Hadir, Pak. Dimas Arif? Hadir, Pak. Oke. Randy Surya Putra? Oke, nggak ada. Safira? Dewi? Hadir, Pak. Syifa Malia? Hadir, Pak. Zanika Zarel? Zanika Zarel? Hadir, Pak. Fawas Muhammad Sena? Hadir, Pak. Iksan Daru Priyambodo? Hadir, Pak. Mikail Ibrahimovic? Hadir, Pak.
Atar Maliki, Hadir, Pak. Rangga Alfarizi, Rangga Alfarizi. Gue cari dulu. Muhammad Rangga Alfarizi. Rangga. Oh, nggak ada. Oke. Muhammad Ridho Panji. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Berarti ruang 1 yang nggak ada 2 orang. Oke. Viola Bintang. Hadir, Pak. Virgiawan Sesta. Virgiawan. Zaki Harapan. Nggak ada ya Zaki Harapan ya? Atau udah pindah nih anaknya? Udah pindah belum sih? Kelas 8. Nggak tahu deh. Zaki Harapan? Iya, Pak, udah pindah. Udah pindah ya Zaki ya? Ya udah, dari kelas 8E. Pindahnya kemana ya? SMP. Oh, Bogor. Oke. Darvaje. Hadir, Pak. Gwen Natalia. Gwen. Tadi ada Gwen. Gwen. Tadi ada perasaan. Oke. Kiora. Hadir, Pak. Dava Fauzan. Oh, ini yang keluar ya? Yang itu ya? Oke. Mustafa Biu. Hadir, Pak. Oke. Oh, gue ada nih. Nathanael. Hadir, Pak. Raisa Danis. Hadir, Pak. Ruben Febrianus. Hadir, Pak. Sarah Syafinya. Hadir, Pak. Adinda Tiara. Hadir, Pak. Ah, ada Adinda Tiara. Hadir, Pak. Oke. Azam. Azam, Pak. Ya, Azam. Hadir, Pak. Oke. Haliza. Hadir, Pak. Najwalana. Hadir, Pak. Raihan Suryana Putra. Hadir, Pak. Sagita Demaira. Hadir, Pak. Selosat. Saya, Pak. Sabiti. Hadir, Pak. Bunga. Hadir, Pak. Muhat. Hadir, Pak. PV Febrianti. Hadir, Pak. Afif Mush. Hadir, Pak. Mutiara Dwica. Hadir, Pak. Wait. Naila Khairun. Hadir, Pak. Putri Septa. Hadir, Pak. Rasya Ramadan. Hadir, Pak. Zihan Sukma. Hadir, Pak. Oke. Yang cadangan, yang hadir siapa?
Siapa aja boleh? hadir, Pak. Muhammad Rafael hadir, Pak. Firman Batur Rahman hadir, Pak. Muhammad Rafael hadir, Pak. Oke, Raisen aja Pak Iqbal tulis namanya. Raisena dari Zoom. Raisen dari Zoom. Oke, Raihan Alizaki. Oke, kemudian Zihan Sukma, Firman Paturahman. Zihan Sukma. Perasaan tadi bukan cadangan. Zihan Sukma udah ada ya. Tadi udah di itu kan. Iya, makanya maksudnya udah dipanggil. Ini yang belum dipanggil Rehan Alizaki. Zihan sudah. Firman Paturahman. Kemudian M. Rafael Ataya. M. Rafael Ataya. Udah ada 3 orang berarti ya? Untuk tadi, saya Pak Iqbal ulangi yang cadangan ya. Raihan Alizaki, Firman Paturahman, M. Rafael Ataya. Ada yang belum dipanggil? Nafila Ninta belum, Pak. Boleh Raisen, Pak Iqbal belum bisa lihat namanya. Siapa tadi? Nafila, Pak. Nafila. Pak Iqbal cari dulu. Nafila, oke, iya. Oh, ini bukan Raisen, tapi tepuk tangan tadi Nafila. Itu. Oh. Nggak apa-apa. Sorry, Pak. Oke, Nafila. Mana hilang lagi Nafila? Tadi lagi tulis. Coba masih tepuk tangan dulu. Mana ya? Oke, ini tepuk tangan nih. Oh, oke, gini tepuk tangan. Nafila Anindita. Ninnya gimana? Oh, Nindita. Oke, ada yang lain yang belum disebut? Udah ya? Oke, thank you. 4 tambah, nanti aja ngitungnya ya. Oke, kita balik dulu ke Bu Intan. Ya, ini udah selesai. Ceritanya udah selesai nih. Ini ceritanya sudah selesai anak-anak. Bisa lihat di layarnya, apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, anak-anak. Jika sudah selesai tesnya, nanti kita klik submit, lalu akan kembali ke layar konfirmasi tes. Di sini tulisan terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Nah, karena kita sudah selesai ya Pak Iqbal ya. Kita selesai tes, kita klik yang berwarna merah. Nanti akan loading. Nah, ini ada konfirmasi tes kembali. Tunggu. Ya. Lalu kita akan ada satu lagi yang terakhir ya Pak Iqbal. Jadi nanti di terakhir ada yang disebut dengan survei. Apa itu survei Pak Iqbal? Bisa dijelaskan? Ya, survei lingkungan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Bu Umi ya. Survei lingkungan itu terkait dengan lingkungan sekolah kita. Misalnya sarana prasarana lengkap enggak gitu kan. Misalnya ada lapangan enggak, ada lab komputer atau lab bahasa enggak, ada kelasnya berapa, ini berapa gitu kan. Terus misalkan fasilitas toiletnya gimana sih gitu ya. Yang penting tentang lingkungan sekolah intinya ya gitu. Nanti jawab seada-adanya aja ya. Iya. Siapa tahu nanti kalau misalkan memang masih kurang, kan kita mungkin ada renovasi. Amin. Ada perbaikan sekolahnya. Jadi nanti kita sekolahnya bisa tingkat gitu ya. Nah, kayak ini, yang lain. Nah. Ini tadi kan ada hitung mundur ya anak-anak. Sekarang kita klik mulai. Dan pertanyaannya, sudah ada. Ini tetapi tidak ada pertanyaan nih anak-anak karena di dalam uji coba soal survei tidak ditampilkan. Tapi nanti pertanyaannya kurang lebih seperti yang Pak Iqbal sampaikan. Jadi ini Ibu akan pilihannya. Ibu akan memberikan contoh menjawabnya saja. Nah, di situ ada pilihan itu, setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Nah, nanti misalkan, disesuaikan dengan pernyataannya. Gimana boleh Pak Iqbal jelaskan? Bu Intan aja sekalian.
Jadi nanti misalkan pertanyaannya, di sekolah saya fasilitas sarana dan prasarananya sudah lengkap. Nah, kamu setuju nih dengan jawabannya, langsung klik di kolom setuju pada pernyataan pertama. Lalu di pernyataan kedua, misalkan pernyataannya adalah pembelajarannya sudah mengasihkan, misalkan. Lalu kamu setuju, klik di kolom setuju. Lalu pertanyaan ketiga, jika setuju juga klik di kolom setuju. Tetapi ada tulisan sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, ini kamu boleh pilih sesuai dengan kamu masing-masing. Tapi nanti pas ANBK-nya itu habis selesaikan tugas itu ada kayak gininya juga atau enggak? Ada semua, Nak. Jadi nanti setelah kita ANBK yang numerasi dan literasi, pasti ada yang survei seperti ini. Begitu. Oh, jadi habis nge-submit, terus isi data, terus langsung ada survei kayak gini? Iya, betul sekali. Nih, Ibu lanjutkan dulu ya, isi-isi semuanya. Isinya yang survei tetap harus perhatikan. Nah, ini kalau udah, nah di sini ditulisan Anda bisa mengeklik tombol selesai setelah 3 menit 6 detik. Artinya masih ada sisa waktu nih anak-anak. Jadi kita tunggu dulu nih 3 menit 6 detik ya, untuk menunggu agar konfirmasi tes sudah selesai. Tunggu sebentar. Ya udah keluar sendiri. Nah, ini anak-anak. Pada kolom survei nanti akan ada waktu seperti ini ya, mohon diperhatikan. Anda bisa mengklik tombol selesai setelah 3 menit 6 detik. Nah, ini ditunggu dulu, mohon ditunggu. Nih, kalau di sini ada tulisannya selesai 1,40. Nih, hitung mundurnya. Jadi kita harus menunggu hitung mundurnya selesai sampai 00. Sehingga kolom selesainya bisa diklik. Sampai sini, apakah paham anak-anak semuanya atau adakah pertanyaan? Jadi habis selesai itu langsung tunggu dulu ya, baru bisa selesai. Betul sekali. Jadi prosesnya, pertama kamu mengisi data, kemudian kamu mensubmitnya, lalu kamu mengerjakan soal ANBK-nya. Setelah sudah semua, nanti masuk ke bagian survei. Nah, di bagian survei lingkungan ini, seperti yang tadi sedang Ibu kerjakan ini, kamu mengisi sesuai dengan pernyataan, apakah sangat tidak setuju, apakah tidak setuju, atau bahkan sangat setuju. Jadi pilih masing-masing sesuai dengan pernyataan dan sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah, setelah itu kita klik bagian selesai. Tetapi dia itu kalau kamu sudah menyelesaikan secara duluan, tidak bisa otomatis diklik anak-anak. Ada waktunya. Kenapa seperti itu? Karena survei lingkungan ini harus dipikirkan dengan baik-baik. Benar nggak sih? Sarana sekolah kita itu memadai, apakah lapangannya cukup untuk bermain atau untuk berolahraga? Kalau memang tidak, kamu boleh jawab tidak setuju, karena sesuai dengan kenyataannya, begitu. Nah, ini selesainya lagi ada hitung mundur ya anak-anak ya. 19, 18, 17, nih kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sampai bisa diklik informasi selesai. Tunggu sebentar ya. Kamu boleh sambil minum dulu, sambil makan. Nah, semuanya bisa melihat kolom selesainya berubah warna ya, menjadi warna biru. Terlihatkah? Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Nih, tadi ada hitung mundurnya, sekarang berubah menjadi warna biru, selesai semua. Kita akan klik. Akan Ibu klik selesai, dan dia akan loading. Nah, di sini tulisannya nih, konfirmasi tes.
Pokoknya semuanya selalu ada konfirmasi ya. Anda masih memiliki waktu bla bla bla. Apakah Anda yakin mengakhiri ujian? Karena sudah selesai, kita centang, jangan sampai lupa kita klik centangnya. Centang kemudian tekan tombol selesai. Pasti di setiap halamannya selalu ada penjelasan seperti ini anak-anak. Jadi kamu tidak akan bingung karena penjelasannya sangat lengkap. Lalu kita klik tombol selesai. Dan dia akan loading seperti ini. Nah, konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes dan bla bla blanya. Berarti kita klik apa nih? Selesai tes atau kembali anak-anak? Selesai tes. Iya, betul sekali. Kita klik selesai tes. Dan dia akan loading dan konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam teks ini. Silakan klik tombol kembali ke halaman login untuk keluar dari teks. Nah, setelah itu, nih, perhatikan ya, di sini masih ada nama Iksan Daru ya. Ini masih ada nama Iksan Daru, artinya masih login, lalu kita langsung klik kembali ke halaman login. Klik, dan kembali ke halaman pertamanya. Ini masih loading. Tidak apa-apa kalau seperti ini, artinya kamu sudah kembali ke layar pertama. Nah, langsung masuk ke yang pertama lagi, yang awal ya. Selamat datang, silakan login, bla bla bla. Ada username, ada password. Artinya adalah kamu sudah selesai dalam mengerjakan teks dan kamu sudah log out, sudah keluar dari websitenya. Oke, anak-anak, sampai sini apakah paham dengan proses-proses yang tadi dalam UNBK? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, apakah ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Ibu mute dulu dan stop video dulu, tunggu sebentar, jangan keluar dari Zoom dulu ya. Ibu terapikan dulu sebentar, jangan ada yang keluar dari Zoom dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Apa itu di-mute? Pak, itu mic-nya di-mute, Pak. Oh iya, Iya, Pak. astagfirullahaladzim. Dari tadi Pak Iqbal ngomong panjang lebar, ternyata di mute ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Astagfirullah, ya udah. Ada yang kan pakai masker jadi nggak kelihatan ya. Astagfirullah. Tadi Pak Iqbal cuma begitu doang kelihatannya. Oke ya, terima kasih. Maaf ya, waduh ini udah ngomong apa aja tadi ya, banyak banget. Oke, baik anak-anakku semua.
kita sudah melaksanakan gladi bersih ANBK ya. Setelah ini silakan nanti istirahat sebentar, kemudian melanjutkan pembelajaran lagi. Nah, Pak Iqbal perlu ingatkan bahwa kita gladi bersih ANBK itu ada 2 hari ya. 2 hari, jadi tanggal 13 dan 14 September. Nah, besok kita masih ada waktu untuk gladi bersih lagi. Jadi mohon untuk anak-anakku semua tetap ikut menghadiri Zoom meeting lagi ya. Kita akan Zoom meeting, kita mulai jam 8 saja. Jam 8 nanti maksimal kita jam 9 sudah selesai, tidak usah banyak-banyak karena di hari pertama ini insya Allah anak-anakku semua sudah banyak yang paham ya, banyak yang paham. Jadi nanti kita hanya memfokuskan, kan ada beberapa teman-teman kalian yang belum datang hari ini ya. Ada kurang lebih 6 orang ya, yang dihadir sini ada 44 orang ya. Ya. 40 orang yang inti, kemudian 4 yang cadangan. Ya, diharapkannya semuanya ikut semua. Jadi 45, seharusnya 45 inti dan 5 cadangan. Jadi total 50 orang. Nah, teman-teman semua tolong bantu ingatkan ke teman-teman yang belum hadir ya. Yang belum hadir, kalau teman sekelasnya, teman dekatnya tolong diingatkan ya. Tolong diingatkan. Nanti kalau misalnya belum tahu daftarnya ya, nanti Pak Iqbal share deh ya. Pak Iqbal share nanti yang sudah hadir siapa, yang belum hadir siapa. Nah, itu nanti silakan juga dibantu untuk diingatkan ke teman-teman ya. Nah, sekali lagi Pak Iqbal ingatkan, besok pagi kita Zoom lagi jam 8 pagi ya. Kita Zoom lagi jam 8 pagi untuk gladi bersih di hari kedua. Seperti itu ya. Nah, jika anak-anakku semua ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan ya, silahkan nanti ditanyakan di WA group, bisa, atau ya kalau misalkan malu-malu ya di chat pribadi Pak Iqbal, Bu Intan atau sebagainya ya, Bu Ratna, Bu Umi boleh. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Sudah sepertinya. Bu Ratna ada tambahan? Itu aja ya. Oke, baik. Ya, oke, baik anak-anakku semua. Setelah ini silahkan beristirahat sebentar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, protokol kesehatan. Banyak minum vitamin, ya. Banyak minum vitamin biar kita selalu fit setiap harinya, bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, ya, bisa bermain di rumah dengan baik, bermainnya di rumah ya, ya di rumah, ya pokoknya balance ya, life balance itu harus gitu ya. Iya Bu Intan, besok masih nih, diingetin Bu Intan lagi, jangan lupa besok kita masih gladi bersih. Nanti diumumkan lagi di grup ANBK. Terima kasih anak-anakku semua, untuk hari ini kita cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum foto ya? Foto dulu gimana? Tunggu anak-anak, jangan keluar. Iya, kita foto dulu deh. Ya, bentar Pak Iqbal ke laptop ya. Hah? Bawa ke itu aja, kita foto dulu bentar. Jangan keluar dulu dong. Dinyalain ya, dinyalain ininya, apa namanya, kameranya, kita foto bersama. Lupa. Oke, sebentar. Udah ditutup. Cuma kita foto bersama dulu nih. Yang belum ada siapa ya? Oh iya, sudah tutup ya? Betul. Oke. Mutiara nggak ada ya? Siapa nih yang belum? Nadia Gaini. Oke, Raisa tidak apa-apa ya kalau ada kendala. Raihan Ali, Azam, Ruben, Darfaj, Kiora, Viola, Nathanael, Mustafa, Firman, Najwa. Siapa nih? Muhammad Ridho, Febrianti, tolong on cam dong. Oke. 1, 2, 3. Bu Intan mau ikut? Ini. Come on. Oke. Iya, ada itunya. Ada background-nya ya? Apa itu bukan background ini? Iya, bentar dulu. Gimana caranya?
Virtual background. Oke, gini aja deh. Yuk. 1. Oh, ikut foto, Bu. Foto di sini. Iya. Ayo. Oke. Ini nih. Oke. Yuk, 1, 2. Sebentar Pak Iqbal. Oke. Udah. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. N. 6. Satu lagi ya, sebentar. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Sudah cukup fotonya. Sampai berjumpa esok hari di Gladi Bersih hari kedua. Pak Iqbal tutup sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada nanya tuh ya.